Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini di channel Chemistry Oke. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai struktur atom. Jangan lupa kamu saksikan video selanjutnya serta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum muncul karena adanya kelemahan dari teori atom Bohr. Apa kelemahan dari teori atom Bohr? Pertama, Bohr tidak mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum atom berelektron sedikit. Contohnya adalah hidrogen, karena hidrogen hanya memiliki satu elektron. Kelemahan kedua, Bohr tidak mampu menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan magnet, maka akan terbentuk spektrum emisi yang rumit yang kita sebut dengan efek Zeeman. Yang ketiga, Bohr juga tidak mampu menjelaskan jika atom ditempatkan dalam medan listrik, maka akan menghasilkan spektrum halus yang rumit yang kita sebut dengan efek Stark. Nah, kunci dari elektron Bohr adalah letak elektronnya sudah pasti bisa ditemukan. Itulah kuncinya. Sekarang kita bahas mengenai teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum diprakarsai oleh 3 ilmuwan. Pertama, Louis de Broglie menjelaskan melalui dualisme sifat cahaya, di mana elektron itu bisa berperilaku sebagai materi juga sebagai energi. Kita ketahui jika sebagai materi memiliki massa, sebagai energi berarti memiliki gelombang. Itulah sifat dualisme dari elektron. Nah, ilmuwan yang kedua adalah Werner Heisenberg dari azas ketidakpastiannya, bahwa suatu elektron tidak dapat kita tentukan dengan pasti letaknya. Yang bisa kita tentukan hanyalah kemungkinan terbesar atau kebolehjadiannya ataupun probabilitas ditemukannya elektron. Daerah kemungkinan terbesar inilah yang kita sebut istilahnya dengan orbital. Ilmuwan yang ketiga adalah Schrödinger, menemukan suatu persamaan matematika yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti jika dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya. Artinya, Schrödinger mampu menemukan persamaan matematika yang menggambarkan bagaimana letak gerakan elektron dalam mengelilingi inti yang dinyatakannya dalam suatu bilangan kuantum. Jadi intinya teori atom mekanika kuantum itu menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom, di mana inti atom itu berisi proton dan neutron, serta ada elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Kesimpulan kedua, ada istilah orbital, di mana orbital ini adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian atau tempat kemungkinan terbesar suatu elektron ditemukan. Kesimpulan ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti itu bisa kita tentukan dengan menggunakan yang namanya bilangan kuantum. Nah, gambaran dari model atom mekanika kuantum bisa digambarkan seperti ini. Ada inti atom di pusat atomnya, kemudian ada persebaran elektron yang kita sebut orbital tadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang dimiliki oleh suatu elektron untuk memberikan gambaran bagaimana keadaan tenaga elektron tersebut. Jadi ada 4 bilangan itu. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, kita beri simbol N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, kita beri simbol L. Ketiga, bilangan kuantum magnetik,
kita beri simbol M, dan yang keempat bilangan kuantum spin kita beri simbol S. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energi di mana orbital berada. Artinya menyatakan kulit dari tiap-tiap atom. Dengan nilai N sama dengan 1 kita simbolkan dengan kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 kulit M, dan seterusnya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau L ini menggambarkan nilai dari subkulit atom yang kita beri simbol dengan subkulit S yaitu sharp, P principal, D diffuse, dan subkulit F kita beri fundamental istilahnya. Nah, bagaimana nilai dari bilangan kuantum azimut atau nilai dari L ini? Nilainya adalah dari 0 sampai dengan N kurang 1. Atau gampangnya begini. Untuk subkulit S, nilai L-nya adalah 0. Subkulit P, nilai L-nya 1. Subkulit D, nilai L-nya 2. Subkulit F, nilai L-nya 3. Begitu seterusnya sampai subkulit-subkulit berikutnya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Ini menyatakan arah dari momentum sudut elektron terhadap inti atau menyatakan nilai dari orbitalnya yang nilainya dari min L sampai dengan plus L. Lebih mudahnya seperti ini. Orbital S nilai M-nya hanya ada 1 yaitu 0. Orbital P ada 3 nilai M-nya yaitu min 1, 0, dan plus 1. Orbital D nilainya ada 5 dari nilai min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sedangkan orbital F ada 7 nilai M-nya yaitu dari min 3, min 2, min 1, 0, dan plus 1, plus 2, serta plus 3. Jadi hubungan antara N, L, dan M ini bisa kita lihat pada gambaran seperti ini. Di mana nilai masing-masing orbitalnya, nilai N-nya ada, nilai L-nya ada, serta nilai M-nya juga ada. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Ini menggambarkan arah perputaran elektron sesuai dengan medan magnet. Di mana jika searah dengan medan magnet, kita beri nilai plus setengah. Jika berlawanan dengan medan magnet, kita beri nilai negatif setengah. Berikut adalah gambaran bentuk orbital S, P, D, dan F. Konfigurasi elektron kuantum. Nah, menurut kuantum, pengisian konfigurasi elektron ada aturannya. Yang pertama, mengikuti aturan Aufbau dulu, bahwa elektron itu diisi berdasarkan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kalau kita lihat gambaran di sana, kamu perhatikan tanda panah dimulai dari 1S, berarti berlanjut ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya seperti yang Ibu rangkum berikut ini. Aturan kedua adalah aturan Hahn, bahwa elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama akan membentuk elektron secara sendiri-sendiri dahulu
kemudian berpasangan. Jadi diisi dulu semua orbital kosong pada tingkat energi yang sama, baru diisi berpasangan. Seperti contoh tersebut, poin yang benar adalah baris kedua, pada tingkat energi yang sama terisi secara tunggal, satu arah dulu, baru arah yang berlawanan. Aturan ketiga mengikuti ajas larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya 3 nilai bilangan kuantum boleh sama, tetapi nilai yang keempat akan berbeda, yaitu arahnya akan berbeda. Ada yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Baik, kita lihat contoh pada atom S nomor atom 16. Berarti konfigurasinya kita mulai dari 1s. Ingat orbital S maksimum 2 elektron. Berarti 1s2, kita lanjut dengan 2s2. Orbital P maksimum 6 elektron. Berarti kita lanjut dengan 2p6. Kita teruskan ke 3s2. Total elektron yang sudah kita isi adalah sebanyak 12 elektron. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Sisanya ada 4 elektron. Berarti kita isikan di subkulit P, 3p4. Pada gambaran diagram orbitalnya, elektron pada 3p4 tidak terisi semua. Ada sisa 2. Ada 2 yang tunggal. Sesuai dengan aturan Hahn, elektron pada tingkat energi yang sama diisi secara tunggal dahulu baru berpasangan. Jadi gambarannya seperti pada subkulit 3p4. Begitu juga penyebaran elektron atau konfigurasi elektron pada atom Cl dengan nomor atom 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dan pada 3p5 elektron yang diisi secara tunggal dahulu baru diisi berpasangan. Pada Si contoh ketiga dengan nomor atom 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan terakhir adalah 3p2 untuk memenuhi jumlah nomor atom 14. Kamu lihat gambaran elektronnya di sana diisi secara tunggal terlebih dahulu. Tidak boleh diisi berpasangan karena sesuai aturan Hahn, tingkat energi yang sama diisi elektron secara tunggal baru diisi berpasangan jika sudah penuh. Sekarang bagaimana dengan konfigurasi ion? Ion positif artinya melepas elektron, ini sudah pernah kita bahas. Ion negatif berarti menerima elektron. Nah, contoh di sini adalah Mg nomor atom 12. Maka konfigurasi pada Mg yang netral adalah 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Setelah menjadi ion Mg 2 positif, konfigurasinya berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Ternyata yang dilepas itu adalah dari elektron yang terikat paling lemah, berarti dari kulit terluar ataupun dari subkulit terluar. Di sini subkulit terluar dan kulit terluarnya adalah kulit ketiga dan subkulit S, berarti 3s2-nya kita lepas 2 elektron sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2 dan 2p6. Penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 8A pada tabel sistem periodik unsur, yaitu antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon, radon yang sudah memiliki konfigurasi yang tertera pada slide. Nah, untuk fosfor sendiri memiliki nomor atom 15, berarti konfigurasi yang mendekati pada konfigurasi gas mulia adalah neon. Neon nomor atomnya 10. Sehingga bisa kita singkat dengan konfigurasi fosfor 15 nomor atom sama dengan konfigurasi Ne ditambah dengan konfigurasi 3s2 dan 3p3 sehingga jumlahnya sudah mencapai 15 nomor atom. Jadi tidak perlu panjang-panjang menuliskan konfigurasi elektron atom unsur. Bisa kita singkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia.
Sekarang bagaimana kita menentukan nilai keempat bilangan kuantum? Contohnya pada natrium nomor atom 11. Konfigurasi natrium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Biasanya menentukan nilai keempat bilangan kuantum itu kita ambil dari elektron terakhir atau elektron valensi, yaitu pada 3s1. Nah, dalam 3s1 kulitnya adalah 3, maka nilai N-nya sama dengan 3. Subkulit S berarti nilai L-nya sama dengan 0. Dan nilai M pada subkulit S adalah 0. Sedangkan elektron tersebut mengarah ke atas berarti nilai S-nya sama dengan positif setengah. Oke, contoh yang lain kita ambil dari tabel sistem periodik unsur, yaitu Cl. Atom Cl nomor atomnya adalah 17. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir atau elektron valensi yang di bulat merah. Maka karena berada pada kulit ketiga, maka N-nya sama dengan 3. Berada pada subkulit P, nilai L-nya sama dengan 1. Karena berada di tengah elektron terakhir tersebut, maka nilai M-nya sama dengan 0, sedangkan tanda panah ke bawah mengarah ke bawah berarti nilai S-nya sama dengan negatif setengah. Jadi kesimpulannya adalah nilai kulit misalkan pada 4P6, maka 4 itu menyatakan letak kulit, P itu menyatakan letak subkulit, dan 6 itu menyatakan jumlah elektronnya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.